Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Masih di peringatan Natal bagi umat Nasrani. Judul yang kita angkat kali ini adalah Mr. TM menjelaskan metodologi agama di zaman Nabi Isa atau agama Nasrani. Boleh nggak saya menerangkan tentang Nasrani? Boleh. Nasrani agama Samawi atau arti? Samawi ya. Nah, biar nggak fitnah ya, biar kita ini nggak terkotak-kotak ya. Nasrani merasa benar, Islam merasa benar. Sebetulnya semua Rasul pasti akan menyampaikan agamanya adalah agama yang benar. Karena apa? Rasul diutus adalah untuk memperbaiki. Memperbaiki berarti tadinya rusak apa baik? Tadinya rusak, kemudian diperbaiki. Yang rusak adalah agama yang lalu. Tapi bukan nama agamanya yang rusak, namanya kan tetap sama. Tapi adalah sistem wasilahnya yang rusak. Semisal HP-nya rusak, dibawa ke tukang servis, digantilah mesinnya. Gak ganti HP ya, ganti mesin. Kemudian HP-nya fungsi lagi. Maka yang rusak apanya dari HP tadi? Mesin. Ya mesinnya. Nah demikian juga agama. Ketika agama yang lalu rusak, dengan diperbaiki oleh Allah ya, dengan diturunkan Rasul lagi, kemudian menyambungkan wasilah dan kitab qadim, maka agama yang lalu menjadi diperbaiki oleh agama selanjutnya. Jelas ya? Jelas. Berarti agama yang benar yang mana? Ya yang terbaru itu, yang dibawa oleh Rasul. Maka semua Rasul bunyinya adalah inilah agama yang benar. Tapi itu di zaman dia, betul nggak? Nah, di zaman Nabi Musa, betul nggak ya Yahudi adalah agama yang benar? Benar. Di zaman Nabi Ibrahim, betul nggak beliau sampaikan agama yang benar? Di zaman Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, iya dong. Tapi ya, itu ketika agama masih fungsi dengan baik, yaitu ada sambungan sistem wasilahnya. Tetapi ketika kemudian ditinggalkan oleh zahirnya Rasul, maka lambat laun wasilah itu kemudian tidak diakui umatnya. Karena mereka lebih condong mengakui Rasul pembawa wasilahnya, tidak mengakui Rasul yang di zamannya sendiri. Diterangkan di dalam Quran ya, perpindahan arah kiblat itu memang sulit diterima oleh umat manusia. Padahal harusnya Rasulmu di zamanmu sendiri atau zaman lalu? Zaman sendiri ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris, dan seterusnya. Karena Rasul, wasilah adalah sistem. Jika Allah mengirimkan utusan, berarti Allah di dunia enggak? Tidak ya. Maka Allah memakai Rasul dan wasilah itu sebagai sistem. Innallaha
wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat akan Nabi. Wahai orang-orang beriman, solawatlah juga akan nabimu. Nah, ini dia ya. Berarti antara kita orang-orang ya dan Allah, jika telah melewati syarat rukun orang beriman, di tengah-tengah kalian ya, antara kau dan Allah itu ada utusan pembawa tali sambungan wasilah, itu yang hilang. Sini Pak Yudi. Ini alhamdulillah, puji Tuhan ya, Pak Yudi ini agama Nasrani, baiat tarekat ini. Tapi nggak harus pindah agama, nggak harus ya. Oh, cuma syariat, gitu. Tarikatnya, apakah dia diajarkan untuk mengenal Rasul di zaman dia sendiri? Iya, ketika ikut tarikat ini ya. Apakah isi yang dibaliknya Rasulullah Muhammad sama nggak dan yang dibalik isi daripada Rasulullah Isa? Sama. Yaitu Rasulnya Allah, betul nggak? Betul. Dibalik Nabi Nuh, betul. Nabi Ibrahim, sama ya. Itu adalah nurnya Allah sendiri. Nah, karena memperingati Nasrani Natal ya. Nah, Nabi Isa bukan Tuhan. Hati-hati ya. Bukan. Walaupun beliau sampaikan ya, beliau menyebut dirinya anak Allah, itu kiasan. Ya. Bukan kemudian itu mana yang sesungguhnya, bukan. Demikian juga Nabi Muhammad ya, menyampaikan di dalam kitab suci ya, surat ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Itu kiasan, kalimat berlapis ya. Kalau kau cerna dengan akalmu, sudah tumbang kamu dalam syirik, betul nggak? Nah, ada anak Allah berarti wakilnya yang di dunia. Maka dia, Nabi Isa menyebut dirinya adalah penggembala domba yang tersesat. Beliau adalah juru selamat. Dan jalan menuju Allah hanya lewat itu ya. Yaitu siapa? Rasulun min anfusikum. Nah, zaman dulu Rasulnya siapa? Isa. Nabi Isa. Maka jalan menuju Allah lewat siapa? Nabi Ya, Isa. Nabi Isa. Kalau zaman dulu Rasulnya Nabi Nuh, maka jalan menuju Allah lewat mana? Ya, Nabi Nuh. Zaman dulu Nabi Ibrahim, Rasulnya siapa? Nabi Ibrahim. Maka jalan menuju Allah lewat siapa? Nabi Ibrahim. Demikian juga akan kedudukan Rasulullah Muhammad. Ya, antara Nabi Isa kemudian ada Roh Kudus atau Ruhul Quds dan ada Allah ya. Sama dengan Nabi Muhammad, Rasulullah dan Allahu Subhanahu wa taala. Yang di akhirat adalah nur ya. Ujungnya akhirat adalah Allah yang maha rahasia, maha tinggi, maha mutlak, tak terjangkau. Tapi yang bisa kau temukan di zamanmu sendiri adalah wujud zahir daripada Rasulun min anfusikum. Wujud zahirnya ya. Tapi ya, Nabi Muhammad tidak menyebut dirinya Rasulullah. Nabi Muhammad loh ya. Buktinya apa? Ingat ya, yang jeli loh ya. Syahadatnya Nabi Muhammad sama nggak dengan syahadat kita? Langsung. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dia mengaku Rasulullah berarti bunyinya siapa? Bunyinya gimana? Wa ana Rasulullah. Betul nggak? Betul. Tetapi seorang Nabi Muhammad bin Abdullah, ternyata beliau menyebut yang Rasul adalah Muhammad yang nur, atau disebut sebagai Muhammadur Rasulullah. Bukan wa ana Rasulullah, betul nggak? Gak ngaku, betul nggak? Betul. Berarti ada Muhammad yang Nabi, yang manusia anak Abdullah, ada nur atau Rasulullah yang dibalik wujud zahirnya tadi. Dan ujungnya nur adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas. Inilah yang kemudian kalau nggak paham, blunder, nggak karu-karuan.
mana yang ranah akal, mana yang ranah rohani, mana yang ranah ujung rohani. Yang ranah akal adalah yang terikat dengan hukum panca indera dan akal. Yang terlihat siapa? Ya Nabi Isa-nya, betul nggak? Ya Nabi Muhammad-nya. Roh Kudus terlihat nggak? Tidak. Wujudnya Roh Kudus di dunia seperti apa? Nabi Isa, betul nggak? Allah Bapa terlihat nggak? Tidak. Wujudnya Allah Bapa terlihat di dunia siapa? Nabi Isa. Nah, betul nggak dengan kalimat Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia? Jelas? Jelas. Nah, di zaman Nabi Muhammad, wujudnya Rasulullah sama kan wujudnya Nabi Muhammad? Sama. Wujudnya Allah ya sama, di balik itu juga, tuh kan? Tapi Allah, Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah 3 entitas yang berbeda. Nah, jasmanimu, akal dan panca inderamu melihatnya wujud. Wujud siapa sih? Nabi Muhammad. Jelas? Jelas. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, ketika Paskah, nah, ada Nabi Yudi, keliru saya, Pak Yudi ya. Beliau sampaikan ya, Nabi Isa ya, ini adalah zaman makan terakhir. Umpamakan roti ini adalah dagingku, anggur ini adalah darahku. Ayo makan kita sama-sama. Kalimat yang sangat tinggi, kias ya. Artinya Nabi Isa dan sahabat-sahabat murid utamanya, beliau menyampaikan bahwa ada teknik menyamakan gelombang dan frekuensi. Daging kok roti, darah kok anggur kok darah ya. Ini kias ya. Sambungkan jasmanimu kepada jasmaniku, rohanimu kepada rohaniku. Siapa yang jasmani? Nabi Isa. Siapa yang rohani? Ruhul Quds. Jelas ya? Nah, demikian juga Nabi Muhammad. Zahirnya siapa? Ya Nabi Muhammad bin Abdullah. Ruhani di baliknya siapa itu? Rasulullah. Ya. Ujungnya Roh Kudus siapa? Ya Allah Bapa. Ujungnya Rasul siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita memahami agama secara syariat, terbatas dengan ruang dan waktu dan juga relativitas kemampuan akal dan panca inderamu. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk belajar ilmu rohani. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh jasmani dan rohani. Masuk ilmu rohani saat kau masih hidup ya, bukan nunggu mati ya. Tapi kau akan lewati kematian hakikat, mutu kau belantah mutu. Maka kau bisa masuk menembus akhirat ya dengan rohanimu saat kau masih hidup, karena lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, inilah ya. Jadi ya, bedakan ya antara Nabi Isa, Roh Kudus dan Allah Bapa ya. Guru kami Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya sampaikan, Yesus Christ adalah the link, wasilah carrier. Tapi linknya lewat Paulus? Boleh. Yohanes? Boleh. Matius? Boleh. Ibarat gerbong dan lokomotifnya. Ketika kau mau naik kereta di stasiun, yang kau tengok pasti kartumu, betul gak? Tiketmu ya. Gerbong berapa, kursi berapa, betul gak? Pernah kau tanya di mana lokomotifnya, siapa supirnya? Gak pernah toh? Asal kau ngikut gerbongnya, tepat di gerbongmu,
jika terangkai dengan sempurna dengan lokomotifnya, kau sampai tujuan, betul nggak? Betul. Itulah bedanya antara the link wasilah carrier dan link. Nah, Rasul adalah the link wasilah carrier. Maka Rasul itu hanya ada just the only one in the world di waktu yang sama. Ya. Dulunya, nah, Rasulullah kan bukan manusia, tapi menempati zahir. Zahirnya manusia bernyawa. Maka manusianya akan ada masa matinya. Rasulullah yang bukan bernyawa, terus gak ini? Terus. Sama seperti antara Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie dan Presiden RI. Yang mati manusianya atau presidennya? Manusianya. Walaupun Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie telah berlindung wafat, zaman ini ada nggak Presiden RI? Tetap ada ya. Ingat ya, Rasulullah bukan manusia, walaupun wujudnya manusia karena menempati wujud manusia. Yang mati manusianya apa Rasulullahnya? Manusianya. Cek kalimat Sayyidina Abu Bakar. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang mati Nabi Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah Muhammad ya? Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, makanya ya, di tiap zaman pasti ada Rasulullah. Itu pasti ya. Silakan baca di At-Taubah 128. Nah, tapi Rasulullah itu bermacam-macam ya. Ada Rasulullah pembawa kitab dan ada Rasulullah pembaca kitab. Rasulullah itu wajib ada, kenapa? Sambunganmu dengan Allah lewat Rasulullah itu. Antara Siddhartha Gautama, di atasnya ada Buddha dan ada Tuhan. Antara Guru Krishna, di atasnya ada Atman, ada Tuhan. Kan sama. Antara Nabi Isa, di atasnya adalah Roh Kudus dan ada Allah. Antara Nabi Muhammad, Rasulullah dan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja di dalam Quran kita dikenalkan dengan 25 Rasul yang membawa kitab. Tapi di antara Rasul-Rasul itu ada nggak Rasul pembaca kitab? Ada. Jelas ya? Karena wasilah itu tidak akan putus. Menjadi putus ketika kau tidak mencari, tidak mengakui dan tidak lewat jalan wasilah itu. Padahal Al-Maidah 35 jelas ya. Wabtahu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Berarti lewat jalan wasilah baru kau bisa mendekatkan diri, itu kan? Atau kalau nggak lewat wasilah, nggak bisa mendekatkan diri, itu kan? Betul. Atau untuk mendekatkan diri kau harus lewat jalan wasilah, dan itu harus kau cari. Nah, zaman ini ada nggak Rasulullah? Ada. Karena bunyinya Rasulum min anfusikum. Bukan Rasul zaman dahulu atau Rasul zaman 1500 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu dan sebagainya ya. Maka betul nggak sahabat bersaksi? Iya. Ya kan saksikan siapa? Rasul bin anfusikum. Cuman dia menempati wujud. Maka ikut otomatis kau saksikan wujudnya nggak? Pasti. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau bersaksi akan isi di balik Rasulullah zaman dahulu dan isi yang di balik Rasulullah zaman ini. Sama nggak isinya? Sama. Rasulullah sama? Sama. Zaman ini dengan isi di balik Rasulullah Muhammad sama? Sama. Dengan di baliknya Rasulullah Isa sama? Sama. Dengan di balik Rasulullah Musa sama? Sama. Di balik Rasulullah Nuh, Ibrahim Sama. sama. Maka kau tidak akan bisa menafikan, menjelekan agama yang lalu karena semua datang samawi, datang dari sisi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak mengutuk agama sendiri, tidak ya. Yang dikutuk Allah adalah orang-orang yang menafikan sambungan wasilah itu. Saya tanya, Yahudi dari Allah bukan?
Iyalah. Dari Allah. Nasrani dari Allah bukan? Dari Allah. Masa Allah kemudian menjelek-jelekan diri sendiri? Betul? Betul. Inilah ketika agama berubah menjadi pemahaman, thinking, bukan di ruhani. Sedang baca di dalam Quran, semua ayat tentang iman ada di balik dada, bukan di otak kepala. Itu permasalahannya. Cek semua ya tentang iman di balik dadamu, bukan di otak kepalamu, bukan ya. Inilah yang kemudian menjadi distorsi, friksi kemana-mana ya. Nah, sebetulnya agama ada satu apa banyak? Satu jika kau ketemu rohaninya. Tapi kalau kau hanya berpandangan jasmani, oh agama banyak, dan kau pasti terdogma agamamu saja yang benar, betul gak? Betul. Nasrani bilang begitu gak? Iya. Yahudi, Iya. Konghucu, Iya. Hindu, Iya. Buddha. Iya. Nah, ingat ya, kau hidup di zaman ini apa zaman lalu? Zaman ini. Maka carilah agama, rasul dan wasilah yang di zaman ini, tahun 2023. Tepuk tangan. Nah, saya tanya, Rasulullah Muhammad, apakah Rasulullah umat Nasrani juga? Iya. Jelas? Jelas. Jelas, karena isinya sama, betul ya? Saya tanya, apakah Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah umat Nasrani? Iya. Karena Rasul di balik zahir Nabi Muhammad sama nggak dengan Rasul yang di balik zahirnya Nabi Isa? Sama. Nah, jika sama, maka kau wajib mengimani Rasul dahulu nggak? Ya, iya dong. Jelas ya? Maka betul nggak rukun iman di dalam Islam, ajaran Islam ada wajib mengimani Rasul dahulu dan kitab-kitab dahulu, ada nggak? Ada. Ingat ya, kita nggak lagi membahas yang dahulu sebetulnya, tapi Rasul yang di zaman ini, zaman kita sendiri, atau disebut Rasulun min anfusikum. Nah, bagaimana Nasrani yang nggak ketemu Rasulun min anfusikum? Maka terjadilah the missing link. Jelas? Bagaimana Islam yang tidak ketemu Rasulun min anfusikum? Sama, hukumnya adalah mengalami the missing link. Jelas? Jelas. Kau zaman ini nggak mungkin memakai frekuensi channel Rasul yang zaman dahulu, yang nggak kenal, nggak ketemu, nggak nyambung, betul nggak? Betul. Di luar orang percaya nggak sama Nabi? Percaya ngakunya, betul nggak? Percaya beda nggak dengan kenal? Beda. Percaya itu bisa jadi tahu, tapi nggak kenal. Jelas? Jelas. Nah, ketika kenal, kau harus ketemu nggak? Ya harus ketemu. Bisa kau kenal akan Rasulullah zaman dahulu, sementara kau nggak pernah ketemu? Nggak mungkin ya. Makanya kau menikah sama rumah tanggamu dulu ya, suami istri, beserta dengan mantan pacarmu itu ya, yang jadi istrimu atau suamimu itu, duluan mana? Kenal atau beserta? Kenal. Duluan mana kenal sama ketemu? Kira-kira kalau nggak pernah ketemu bisa nggak kenal? Bisa nggak kawin? Tidak. Ah, bodoh sekali. Jelas ya? Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, kalau kau nggak pernah ketemu akan Rasul min anfusikum, bisa nggak kenal? Nah, bisa nggak beserta? Ah, bodoh juga. Tepuk tangan. Maka umat Nasrani carilah Rasulullah yang atau Roh Kudus ya, yang di tahun 2023. Jelas? Jelas. Ada nggak Pak Geki? Ada, karena Rasulullah bukan manusia, betul nggak? Betul. Demikian juga umat Islam, ya. Carilah Rasulullah atau Rasulun min anfusikum di tahun 2023. 23. Ada nggak? Ada. Ada dong, ya. Ya, kabar dari Quran ada nggak nih? Ada. Yang bener. Baca di At-Taubah 128, betul nggak? Betul. Kayak kalau ayatnya ada, benar nggak berarti? Benar. Ya, benar. Cuman orang lain belum ketemu, betul nggak? Betul. Ayatnya ada kok ya. Betul. Dan banyak ayat yang lain lagi ya. Nah,
yang kau temui itu Allah di arsy apa di dunia? Di dunia. Gak bahaya ta? Gak sirik ta? Mbuh. Ya? Kenal baru beserta tuh gak? Sebelum kenal kau pasti ketemu tuh gak? Betul. Nah, ketemu dengan Allah yang di dunia atau di akhirat? Iya. Nah, karena kamu di dunia, siapa Allah di dunia yang kau temui? Mbuh. Utusannya. Dan betul gak di dalam Quran ada Allah menyebut dirinya aku dan Allah menyebut dirinya kami. Lah kami jamak apa tunggal? Jamak. Loh, apa kalau ada banyak? Iya. Loh. Gak bahaya ta? Ya. Itu kalimat dimensional, bukan banyak, itu esa antara Allah dan utusannya. Allah tetap esa gak? Tetap. Utusannya apakah bisa jadi Allah? Tidak. Ya. Ketika kita undang Pak Presiden, tapi presiden jijik sama saya, nggak mau lah diundang sama Setem. Aku kan presiden dan nggak mau diundang Setem yang bajingan itu ya. Maka kirimlah utusannya, Mr. Ibek. Padahal sudah saya siapkan kursi presiden RI 1 ya. Siapa yang menempati kursi RI 1 di sini? Ya Mr. Ibek, betul nggak? Betul. Di dalam protokol ya, ada sambutan kepada Bapak Presiden atau yang mewakili. Siapa yang naik ke podium untuk memberikan pidatonya? Ibek. Bang Ibek, betul nggak? Betul. Kalau ada orang nanya, kita kan undang presiden. Yang mana presiden? Nggak datang, itu loh wakilnya, betul nggak? Iya kan? Iya kan? Betul. Iya kan? Kursi RI 1 di sini adalah yang menempati siapa? Kang Kang Ibek. Saya tanya, apakah Kang Ibek presiden? Bukan, kata siapa? Betul nggak? Dia itu utusan presiden, betul nggak? Dan dia sekaligus suaminya Bu Ibek. Betul nggak? Betul nggak? Nah, tapi beda ya antara Bang Ibek sama Presiden RI, betul nggak? Betul. Beda. Utusan tetap utusan, mengutus tetap pengutus. Betul. Tidak kemudian Bang Ibek ngaku-ngaku, akulah Presiden RI yang sekarang. Nggak boleh ya, betul ya? Betul. Nah, dan namanya utusan resmi, dia membawa kop kepresidenan, betul nggak? Betul. Ada stempel dan tanda tangan, betul nggak? Betul. Dan disampaikan secara resmi ya bahwa presiden mengirim utusan, betul nggak? Betul. Itulah ya. Presiden itu satu nggak? Oh satu. Yang di sini siapa? Wakilnya ya. Contohnya di surat Asy-Syura 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu. Loh kok kami? Apa Tuhan ada banyak? Tidak. Quran atas perintah kami. Sebelumnya kau tokek bajingan ini ya. Tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Demikian ini keduanya kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jelas? Oh, bukan aku. Berarti Allah memilih siapa-siapa yang kehendaki lewat utusannya. Jelas? Atau lewat wakilnya di dunia. Pertanyaannya, siapakah wakil Allah di dunia sekarang? Jangan ada kata-kata, ya. Ada nggak itu? Ada dong. Wujud. Wujud. Tahun 2023. 2023. Jelas? Jelas. Gamblang? Gamblang. Tapi dia bukan Allah, ya. Oh, syirik kamu ya. Demikian juga sholatmu menghadap kepada kiblat akan Allah, ya. Bukan menghadap Allahnya. Tolol. Kecuali di sini. Sini baik-baik semua, pintar-pintar semua, enggak? Ya. Ini wajah tuh. Kenapa bukan pada Allah? Bunyinya apa? Oh, nggak bisa. Wonderful. Exactly. Ya, karena kita nggak mungkin ya menghadap Allah, betul? Nggak mungkin kau hadapkan dirimu, angan-anganmu, akalmu, panca inderamu, jasmanimu kepada Allah. Tapi kau menghadap kepada wajahnya. Loh,
Apa Allah ada wajahnya nih? Brengsek ini. Ini ada sesat ini. Siapa Allah berwajah? Allah yang di ars, yang Malik Yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un, ataukah Allah di dunia yang ada wajah wujudnya? Ayo. Allah di ars ada nggak wajah wujudnya? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau di dunia menghadap siapa? Allah yang di dunia. Ada wujudnya nggak? Wujudnya men. Men. Laki-laki. Jelas ya? Jelas. Dia dulu disebut Nabi Isa. Tepuk tangan untuk Nabi Isa. Kemudian disebut dengan Nabi Muhammad. Tepuk tangan. Dan yang di sini disebut sebagai tepuk tangan aja. Ada nggak wujudnya? Ada. Oh, ada sesat ini. Tapi kenapa kalian sesat kok gembira sekali? Brengsek ini sebetulnya. Ya. Ingat ya, kau tidak menghadap Allah langsung, tapi menghadap wajahnya. Ini wajah tuh, wajah. Tetapi ada teknik menyamakan gelombang dan frekuensi lewat teknologi metafisika ultra sadar sampai maha sadar. Tepuk tangan. Dan itu hanya ada dipelajari di kampus Taklim disampaikan oleh Mr. Tem yang brilliant, baik hati dan Tidak sombong. jelas ya. Lainnya mana ngerti, tolol semua tuh gak? Ibadah cuma hafalan teori doang tuh gak? Betul. Nah, jadi gak usah paranoid ya, gak usah menyalahkan siapa-siapa ya. Nasrani benar gak? Benar. Di zamannya. Hindu benar gak? Benar. Di zamannya. Yahudi benar gak? Benar. Buddha benar gak? Benar. Di zamannya. Islam benar gak? Benar. Apakah Islammu sekarang ada Rasul, wasilah, dan kitab kodimnya? Itulah masalahnya, tuh gak? Betul. Tapi ngomong-ngomong, di kamus Taklim Ma'rifat ada Rasulnya gak? Ada. Ada wasilahnya gak? Ada. Loh. Ada kitab kodimnya? Ada. Kalau gitu, ya wis lah. Tepuk tangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh lawak numpang mandi, ya kan? Betul. Kalau ada kesempatan panjang, ya, lain waktu maksudnya, bolehlah kita ketemu lagi. Tepuk tangan guys. Ya. Kalau boleh kita ucapkan di hari Natal ini, selamat berbahagia kepada umat Nasrani. Tepuk tangan. Saya Mr. TM dan segenap anggota-anggota yang tidak terlihat ya, mulai Bapak RT, Pak RW, camat dan sebagainya yang metafisik ya, mengucapkan secara resmi ya, kami Mr. TM dan segenap kru ya, tim editor ya, tim Bapak Belur ya, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. God bless you, puji Tuhan, haleluya. Semoga Tuhan memberkati kalian dan semoga dipertemukan dengan Rasulullah yang di zaman ini, zaman kita sendiri. Amin. Jika umat Nasrani ketemu Rasulullah zaman ini, kemudian ketemu umat Islam yang ketemu Rasulullah zaman ini, ketemu nggak semua? Sama. Sama nggak semua? Sama. Nggak bahaya kan? Ternyata Rasulullah semua agama itu sama. Wujudnya beda? Beda. Karena zamannya beda. Islam tidak berdiri sendiri ya, tapi memperbaiki, menyempurnakan. Barangnya sama nggak? Sama. Coba Bang HP. Kalau ini diperbaiki, barang ini diganti apa tetap ini tapi diperbaiki barangnya? Tetap barangnya, bukan di lem biru, lempar dan beli yang baru, betul nggak? Karena jamnya telah mendekati pukul, maka cukup sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.